si Posan Rimbo dari Bau Angit, Kecamatan Pangia. Si Posan Rimbo tertinggal dari Bau, sementara Tua Kalajengking Muda Indragiri masuk sudah. Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Renus Pratomoha. Apa kabar semuanya? Sang juara nasional bertahan tahun 2024 jalur Putri Anggut Sibiran Tulang dari Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Singingi, Kuansi melaju mulus ke hari ketiga ini. Setelah berhasil mengalahkan jalur Siligi Biso Sungai Kiambang dari Sampuraga Hulu Kuantan pada hari kedua festival pacu jalur. Sejumlah jalur unggulan yang berpacu pada hari kedua tidak terbendung, diantaranya jalur Tuah Keramat Bukit Embun dari Gumanti Inhu juga berhasil lolos ke pacuan hari ketiga setelah mengakhiri perlawanan jalur Kalajengking Tigo Jumbalang yang berasal dari Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu ada jalur dari Pulau Beralo, Kuantan Hilir Seberang, yaitu Sari Jadi Gemetar Alam juga melaju dan disusul dengan jalur Alam Cahayo Tuah Nagori dari Si Kakak Cerenti, Panglima Hitam Bintang Nagori dari Ketaping Jaya Inuman, lalu jalur Singangarai dari Sibarakun Benai, Raja Tunggal dari Berangtalu Kuantan Tengah, juga Langkah Siluman Buaya Danau dari Siturajo dari Kuantan Tengah, termasuk Toduang Biso Rimbo Piako dari Tebaun Hilir Kuantan Mudik, dan Sang Ratu Helmina dari Koto Kombu Hulu Kuantan. Jalur unggulan lain yang dari Inhu yang berhasil lolos adalah jalur Tuah Keramat Sialang Soko Pranap Inhu, Panglima Pedang Berkarat Jubah Hitam yang juga dari Inhu, Tuah Kalajengking Muda dari Indragiri, dan juga Batu Hijau Tuah Negeri, serta ada juga si Kocik Molik si Tampan Gagah dari Redang Inhu yang juga sama-sama melaju. Dan yang tak kalah menarik adalah jalur pendatang baru dari Kamang Baru Si Junjung, Sumatera Barat pada hilir ke-107. Walaupun merupakan seorang pendatang baru di arena pacu jalur tahun 2025 ini, penampilan anak pacuan jalur Telabang Satimior Dubalang Hitam yang menjadi perwakilan satu-satunya dari Sumatera Barat dan cukup menarik perhatian karena perwakilan dari Sumatera Barat ini langsung mendapatkan lawan tangguh, yakni jalur Meriam Onggang Parau yang berasal dari Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir. Dan secara tidak terduga, lawan tangguh ini bisa dikalahkan oleh jalur Telabang Sakti Mior Dubalang Hitam, mampu menang dengan meyakinkan. Walaupun banyak unggulan yang terus melaju, akan tetapi banyak pula unggulan yang harus pulang lebih awal. Salah satunya Sang Jenderal si Posan Rimbo dari Bau Angit Pangean. Si Posan Rimbo dari Bau Angit, Kecamatan Pangi, tinggal masih si Posan Rimbo oleh haluan jalur dari Tua Kalajengking Muda Indragiri. Si Posan Rimbo tertinggal. Jalur yang dijuluki Sang Jenderal Bintang 4 ini dikenal sebagai Raja Narosa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan 4 kali juara pertama si Posan Rimbo. Namun pada hari kedua, jalur ini harus mengakui kekalahannya dari musuh bebuyutannya sendiri, yaitu Tuah Kalajengking Muda Indragiri. Jalur ini dulunya penjegal si Posan Rimbo untuk kembali juara pada tahun 2015. Ini seperti El Clasico-nya pacu jalur ya, atau Derby de Italia-nya pacu jalur. El Clasico antara Madrid Barcelona, kalau di Italia antara Inter Milan Juventus. Dan kalau di pacu jalur, si Posan Rimbo versus Tuah Kalajengking Muda, El Clasico loh. Anak pacuan si Posan Rimbo, tolong panitianya dikondisikan, tolong dikondisikan. Tak selamanya pacu jalur ini bisa kita raih dengan kemenangan. Jadi mohon untuk dikondisikan. Jalur ini dulunya sebagai penjagal si Posan Rimbo untuk kembali juara pada tahun 2015. Sekarang tahun 2025 dibatalkan atau digagalkan oleh Tuah Kalajengking asal Danau Baru Rengat. Posan Rimbo pulang lebih awal. Laga ini tentunya ditunggu-tunggu oleh banyak penonton, apalagi sepanjang tahun 2025 si Posan Rimbo baru pertama kali tampil di tepian Narosa, sehingga kehadirannya sangat ditunggu. Dan lawannya pun sepadan, musuh bebuyutannya sendiri, Tuah Kalajengking. Pertemuan mereka adalah 4 kemenangan untuk Tuah Kalajengking dan 2 kemenangan untuk si Posan Rimbo. Meskipun kalah dari rekor pertemuan, prestasi si Posan Rimbo di pacu jalur lebih mentereng. Sejak jalur ini lahir pada tahun 2011, sudah 19 kali meraih juara 1 dan 4 kali diantaranya di tepian Narosa. Gelar juara 1 pertama yang diraih oleh si Posan Rimbo adalah pada tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018. Si Posan Rimbo dari Desa Bau Angit,
Kecamatan Pangean. Siposan Rimbo juga berhasil meraih juara kedua di tepian Rosa Teluk Kuantan pada tahun 2013, juara 8 tahun 2015, juara 4 tahun 2022, dan juara 12 di tahun 2023, dan tanpa gelar tahun 2024. Siposan Rimbo sejak start sudah berusaha mendahului lawannya, Tuah Kalajengking Muda Indragiri. Tapi Tuah Kalajengking bukan lawan sembarangan di pacu jalur Inhu. Tuah Kalajengking juga merupakan salah satu jalur unggulan. Masyarakat Kuansing bersorak memberikan dukungan kepada Siposan Rimbo karena perpacuan kali ini mempertemukan jalur dari dua kabupaten, Kuansing dan Inhu. Para penonton di desa seberang Taluk bahkan turun ke dalam sungai untuk memberikan dukungan. Meski sudah berjuang sekuat tenaga, jalur Siposan Rimbo harus mengakui ketangguhan jalur Tuah Kalajengking Muda Indragiri dan harus menerima kekalahan untuk pacu jalur tahun 2025 ini. Jalur Siposan Rimbo akhirnya tumbang pada hari kedua sebagai pahlawan Kuansing di tepian Narosa, Teluk Kuantan, sehingga Tuah Kalajengking Muda memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 5-2. Anak pacuan Siposan Rimbo, tolong panitianya dikondisikan. Tak selamanya pacu jalur ini bisa kita raih dengan kemenangan. Pergelaran Festival Pacu Jalur tahun 2025 ini di Teluk Kuantan atau Kuantan Senging Riau berlangsung begitu meriah. Festival budaya makin memukau, didatangi oleh banyak pengunjung. Festival Pacu Jalur tahun ini terasa begitu istimewa. Event tahunan biasanya hanya dihadiri oleh pejabat daerah setempat. Untuk kali ini pada tahun 2025 ini, Pacu Jalur disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat negara, bahkan wakil presiden. Tak hanya masyarakat lokal, sejumlah tamu dari mancanegara pun ikut menyaksikan langsung pacu jalur di arena Sungai Kuantan, Tepian Narosa. Puncak festival pacu jalur ini resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana pada Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Pacu jalur adalah warisan budaya Indonesia yang unik, yang kini juga menjadi instrumen diplomasi publik dan promosi pariwisata berbasis budaya. Ke depan, rakyat Kuansing Riau dan khususnya rakyat Indonesia berharap event-event daerah seperti pacu jalur ini dapat terus menjadi primadona pariwisata daerah sehingga bisa menggerakkan ekonomi lokal serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Oke, sekian video hari ini tentang pacu jalur ya. Kita sudah lihat bagaimana jalur-jalur unggulan sudah pulang lebih awal dan ada juga jalur unggulan yang masih bertahan hingga sekarang. Sekian video hari ini. Akhir kata, saya Ridwan Supratomo Haq. Salam sayang Tuhan samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.